Inilah hutan Naimisharanya di kala Dwapara Yuga mendekati akhir masa keemasannya. Hutan penuh tapa, meditasi, dan keheningan yang suci para yogi. Di tengah kedamaian itu, Sang Maharesi Saunaka, guru dari 100 resi agung, memimpin sebuah pertemuan sakral. Tiba-tiba, langkah seorang pengembara terdengar. Suta Ugrasrawa yang baru saja kembali dari perjalanan jauh, membawa sebuah kisah yang tak akan pernah mati. Para resi menatapnya dalam hening, seolah mereka tahu bahwa kata-kata yang akan diucapkan Ugrasrawa akan bergema sepanjang zaman. Siapakah sang pengembara itu sebenarnya? Siapakah Ugrasrawa, sang penutur dalam kisah kita kali ini? Ugrasrawa seorang berkasta suta, putra Resi Lomaharshana. Ugrasrawa mendengar kisah Mahabharata dari gurunya Bagawan Waisampayana, yang merupakan murid langsung dari Maharesi Vyasa, saksi langsung Mahabharata. Suta berdiri, memejamkan mata sejenak, menahan napas, menyimpan seluruh cerita di dalam dadanya. Lalu perlahan ia berkata, "Aku akan menuturkan kisah yang digubah oleh Maharesi Vyasa dan dituliskan oleh Dewa Ganesha yang bijaksana. Sebuah epos agung tentang Dharma dan Adharma, tentang cinta dan peperangan besar, tentang dinasti Bharata yang membentuk bangsa sekaligus zaman." Mahabharata bukan sekadar kisah perang, ia adalah saga terbesar umat manusia. Setiap tokoh, setiap keputusan adalah cermin dari kesadaran kita sendiri. Kisah ini bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dialami di setiap zaman. Namun dari manakah kisah ini lahir? Dari siapa kata-kata ini berasal? Jawabannya ada pada sosok suci yang sedang bertapa di hutan lain dalam samadhi yang dalam, Maharesi Vyasa. Dalam heningnya, semesta bergetar di dalam jiwanya. Ruang dan waktu seolah berhenti, menunggu saat ia memberi wujud pada gema semesta. Tetapi untuk karya sebesar ini, ia membutuhkan penulis agung. Maka muncullah sang dewa Ganapati, sang dewa kebijaksanaan, dengan cahaya yang memancar dari seluruh wujudnya. Vyasa menundukkan kepala penuh hormat, dan Ganapati bersiap menuliskan kata-kata suci itu. Disitulah kesunyian menjadi kata-kata. Kata demi kata menjadi sebuah kisah, kisah agung Mahabharata. Sebuah epos abadi yang lahir dari visi ilahi. Dan kini, kisah itu kembali dihidupkan di hutan Naimisharanya, di hadapan para resi, oleh suara Suta Ugrasrawa yang akan membawa kita menyusuri lorong waktu menuju keabadian. Mata Resi Saunaka menatap Suta Ugrasrawa, seolah ia telah mengetahui datangnya saat ini sejak dahulu kala. Ugrasrawa berdiri di depan api suci, terdiam, membiarkan kisah itu terbangun dalam jiwanya. Lalu terdengar suara Resi Saunaka memecah keheningan. "Wahai Suta, tuturkanlah kepadaku kisah abadi itu, kisah yang melampaui waktu dan menggema di seluruh jagat raya." Suta menjawab dengan rendah hati, "Wahai Maharshi, kisah ini bukan sekadar cerita, ia adalah napas kehidupan itu sendiri. Sebuah epos yang menggaungkan Weda, Dharma, dan jiwa dari segala zaman." Para resi terdiam, seakan waktu berhenti pada kata pertama.
kisah pun mulai dituturkan. Bermula dari seorang raja, Janamejaya, pewaris takhta dinasti Kuru. Sebuah pertanyaan membara dalam dadanya, pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Maka ia memutuskan menelusuri riwayat leluhurnya, hingga kepada takdir yang menuntunnya pada akar leluhurnya, dinasti Bharata. Demi itu, ia menggelar Sarpayajna, persembahan agung untuk menundukkan para ular dan para naga. Dari sinilah percikan api Mahabharata menyala, menjadi cahaya zaman yang tak pernah padam. Vyasa lalu menuturkan silsilah agung ini. Semua bermula dari Raja Bharata, penguasa yang menaklukkan bumi bukan dengan pedang, tetapi dengan dharma. Dari tangannya lahirlah garis keturunan panjang, raja-raja yang menjaga keseimbangan antara hukum suci dan kekuasaan duniawi. Sebagian menjunjung dharma setinggi langit, sebagian lain jatuh dalam adharma. Namun roda takdir terus berputar, hingga muncul seorang raja bernama Shantanu, yang membawa sinar dharma kembali ke tanah Bharatawarsha. Suatu hari di tepian sungai Gangga, Shantanu melihat sesuatu yang mengubah hidupnya. Sang Dewi Gangga menjelma dalam wujud manusia, berdiri di hadapannya bagaikan mimpi yang nyata. Mata bertemu mata, senyum Dewi Gangga bukan senyum wanita fana, tetapi janji yang melampaui hukum alam. Tanpa mantra, tanpa saksi, ikatan mereka disahkan dan disaksikan oleh para dewa. Namun kebahagiaan itu segera diuji. Satu demi satu anak mereka lahir, dan setiap kali Gangga membawa bayi itu ke pelukan sungai yang sunyi. Tanpa tangis, tanpa penyesalan, hanya sebuah takdir yang harus dipenuhi. Shantanu menahan perih hingga anak ketujuh. Barulah pada kelahiran ke-8, ia berseru dengan suara bergetar, "Cukup, ini anakku, jangan kau ambil lagi." Gangga menatapnya lembut, lalu bersabda, "Waktunya telah tiba. Anak ini bukan sekadar anakmu, melainkan seorang wasu yang harus menjalani hidup panjang di bumi. Aku akan membawanya sejenak untuk ditempa dalam ilmu dan senjata, agar ia kembali kepadamu sebagai pahlawan." Dengan itu, Gangga lenyap bersama bayi tersebut, meninggalkan Shantanu dengan luka dan harapan. Bertahun-tahun berlalu. Suatu hari, seorang pemuda gagah berdiri di hadapan raja, bermata tajam, penuh wibawa, namun dengan kerendahan hati yang agung. Dialah Dewa Brata, putra ke-8, yang kelak dikenal dunia sebagai Bhishma. Dalam satu sujudnya kepada sang ayah, seolah segala penantian dan luka larut dalam keheningan yang suci. Ia tak berkata sepatah pun, hanya bangkit lalu memeluk ayahnya. Jarak tahun-tahun panjang luluh dalam satu pelukan. Dari kejauhan, Dewi Gangga tersenyum. Tugasnya telah usai. Putranya kembali. Waktu pun berjalan. Dewa Brata tumbuh menjadi pangeran Hastinapura, pelindung yang bijaksana bagi rakyatnya, dan kebanggaan bagi sang ayah. Di sisi lain, di tepian sungai yang tenang, seorang gadis bernama Satyawati tengah duduk di perahunya. Hidupnya, tanpa ia sadari, sedang mengarah menuju kisah besar. Tiba-tiba seorang resi agung muncul di tepi air itu. Sorot matanya bercahaya, pikirannya memandang jauh ke masa depan. Tanpa banyak kata, ia melangkah mendekat. Satyawati merasa ada sesuatu yang tak biasa.
Air sungai tetap diam, namun udara seolah bergetar. Resi itu berkata pelan, "Bantulah aku menyeberangi sungai ini." Namun perjalanan ini bukan sekadar penyeberangan biasa. Satyawati tak menjawab. Ia hanya meraih dayung dan perlahan perahu pun bergerak. Hingga akhirnya kabut tipis menyelimuti sungai, seolah waktu sendiri sedang menyembunyikan sebuah rahasia. Beberapa waktu kemudian, seorang bayi ditemukan tergeletak di rerumputan tepi sungai. Tak bernama, tak bertuan, namun energi alam semesta seakan berdenyut di sekelilingnya. Masa depan bernafas di tubuh mungil itu. Tahun-tahun berlalu, anak itu tumbuh menjadi seorang tapa, menyelami keheningan hutan yang seolah mengadopsinya. Ia ditinggalkan semua orang, namun kelak, dialah yang akan mencatat sejarah dari rahim waktu.